bintang tamu ini Dede kita semua ya. Iya. Dede milik kita bersama. Dede ini adalah seorang presenter dan pakar supranatural. Yang katanya juga pernah operasi plastik. Enggak cuma sekali, berapa kali dan apa yang dirubah. Sobat Ambiar pasti udah tahu ya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan Dede Roy Kiyoshi. How are you? I'm good. Good. Roy Kiyoshi. Sayangku. Ambiar. Sehat. Kita bertiga mengucapkan terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya pagi-pagi ya Dede. Roy, pagi hari ini kita kan bahasnya tentang operasi plastik ya. Dan kamu juga memang mengakui bahwa kamu pernah melakukan operasi plastik. Nanti boleh cerita sama kita perjalanannya seperti apa, tapi kita kasih lihat lu yang satu ini. Silakan sayang. Geger, geger, geger. Sobat Ambiar, memiliki wajah yang cantik ataupun tampan memang menjadi idaman semua orang. Tak jarang banyak orang yang melakukan operasi plastik untuk mengubah bentuk wajah sesuai yang diinginkan. Sederet artis tanah air pun banyak yang melakukan perubahan wajahnya dengan operasi loh. Nama Roy Kiyoshi pun masuk ke dalam deretan selebriti yang pernah melakukan operasi. Tapi tahu nggak sih, kabarnya Dede Roy pernah gagal saat melakukan tindakan operasi loh. Ya ampun, serem banget deh. Gimana sih cerita selengkapnya? Hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Roy Kiyoshi. Ada foto siapa tuh di situ? Ada foto gue. Gue mah dari lahir udah begitu. Kan operasi, lu mengakui lu operasi ketupat sama operasi lilin kan? Alasannya waktu itu kenapa sih sampai memutuskan untuk melakukan operasi? Jadi sebenarnya aku kayak ngerasa cabi gitu, terus nggak presisi gitu. Jadi itu harus aku perbaiki gitu. Itu di operasi apa? Waktu itu ada sempat sebenarnya mata juga operasi dinaikin gitu. Oke. Ya kan, udah gitu tummy liposuction juga udah. Bagian mukanya dulu Dede. Bagian muka rahang dikecilin dikit. Ya apa itu dikecilin tuh? Disedot-sedot gitu, dikikis dikit. Tulang rahangnya dikikis. Kayak juga ada alatnya, kemudian juga kalau hidung udah duluan waktu itu. Udah lama banget hidung kan. Oh, pertama kali berarti hidung? Pertama kali hidung karena aku ngerasa, oh iya kalau terjun ke dunia entertain kan kita harus tambah lebih oke. Ya pastinya. Jadi nambahin hidung juga. Oke. Gitu. Hidung, rahang, mata. Ini masih ada bekasnya sebenarnya. Ya termasuk ada yang gagal sih sebenarnya. Yang menurut kamu gagal atau tidak sesuai dengan ekspektasi kamu yang mana? Ini masih ada sedikit cacat di sini. Sebenarnya ini bekas jahitan pas lagi operasi mata seperti itu. Oh iya itu ya. Dulu ya, dulu nih sebelum Roy Kiyoshi melakukan operasi kan kita sempat berteman gitu ya. Tapi sekarang enggak. Bukan, maksudnya kan kalau sekarang enggak ya. Gila. Nggak jadi, dulu tuh Roy lucu deh. Roy bilang, gue mau operasi gitu kan. Terus operasi apanya? Pokoknya gue tuh mau kayak anime. Jadi dia tuh nggak suka. Kalau orang lain operasi itu kan mau kelopak matanya jadi makin besar. Gitu. Mau jadi semakin kayak bule. Dia tuh nggak mau Rian, Dewi. Dia maunya jadi dia tuh maunya anime gitu. Jadi semakin sipit gitu dia semakin senang. Oh, memang kamu suka anime-anime gitu? Iya. Itu bener banget. Makin narik. Narik. Nah makanya ketika itu, dia beneran operasi kayak beauty blender gitu. Makanya suka digoreng-goreng sama netizen. Runcing, ininya sipit, jadi mukanya bener-bener anime. Kayak kartun, lucu. Tapi sebelum kita bahas tentang beauty blender ya, aku mau nanya sama kamu. Kalau tadi Kak Ani sama Irma tuh ada yang direvisi karena merasa kayaknya kurang sesuai dengan ekspektasi. Kamu ada yang direvisi juga nggak? Ada, waktu itu ketika aku lagi, itu sebenarnya bukan operasi tapi filler di bagian dagu. Terlalu runcing. Jadi keruncingan banget, dihina sana sini, dihujat netizen. Ya udah jadi akhirnya melakukan revisi atau dinetralin ya. Karena kalau filler jadi fillernya diangkat lagi gitu ya. Disuntik cairan yang menghilangkan netralisir filler ya. Karena Roy ini sebenarnya dia itu seniman. Ngerti nggak? Sebelum dulu ya dia tuh seniman. Jadi saking senimannya dia tuh ngelihat wajahnya dia tuh dia pengennya kayak
anime gitu. Ini kita mau kasih lihat satu artikel. Ini yang kamu tadi cerita sama kita ya. Ini nih, muka dia yang ini. Wajahnya disebut mirip Beauty Blender. Roy Kiyoshi tersadar sampai potong dagunya. Lancip banget, say. Oh, nggak ada saynya. Lu kok ngomongnya pakai emosi sih, Karen? Dagunya lancip banget. Ngat. Aneh kan? Iya. Tapi lihat matanya, bener kan? Ini nih yang dia bilang. Sampai ada yang pernah bilang strawberry. Pensil serut. Pensil baru diserut. Tapi Roy, Loren juga mau digituin. ngaruh nggak sih ke mental kamu ketika akhirnya sayang, kamu dikata-katain kamu gitu. operasi plastik justru dibilang ini pick gitar lagi. Iya. Bener. Salah. Strawberry ada strawberry juga. Tapi padahal ya gara-gara ini tuh nama dia juga jadi besar tahu. Tapi ke mental kamu gimana tuh? Wah, udah mentalnya udah habis-habisan. Iya, bener-bener pasti. kayak dihina sana sini. Tapi ya gini, aku dihina, dikritik mungkin ada benernya juga. Sebenarnya kan dari sudut pandang orang. Kalau dari sudut pandang aku kayak masih belum puas terus. Oh gitu ya? Jadi kayak lancip. Pengen lagi gitu. Lancip. Nanti nggak bisa melek. Iya. Maka itu jadi kayak dihujat, tapi jadi masukan. Sebenarnya sih gitu. Ini pipinya sekarang nggak mau di shaping gitu, Lagi proses sebenarnya. Tapi nggak operasi lagi. Aku nggak berani. Kan ada kan menggunakan laser. Iya, laser. Tapi Roy, sekarang ada niatan untuk melakukan operasi lagi atau revisi lagi? Enggak nih, belakangan udah nggak mau otak-atik lagi. Aku udah nyaman sama yang sekarang. Oh, oke. Jadi udah nyaman sama yang bentuk sekarang. Lagian juga aku aku dengar kata dokter juga sebenarnya ada kelainan darah juga di aku, talasemia. Takutnya kalau lakuin pembedahan lagi tuh nggak berhenti darahnya. Gitu loh. Itu pendarahan. Apalagi kamu pernah mengalami kegagalan ya. Ada traumatik. Jadi udahlah nggak usah revisi kalau mau pun botok aja biasa yang biasa-biasa. Botok rahang atau botok hidung gitu. Oke, jawab singkat. Kak Ani sudah cukup puas dengan apa yang dimiliki sekarang? Saat ini udah. Kalau Irma dan Mawangsa walaupun belum melihat hasilnya? Ya tunggu lihat hasilnya dulu. Kalau misalnya kurang puas? Benerin lagi. Oke, Roy sudah cukup puas sekarang? Udah cukup puas sekarang. Udah cukup puas ya. Ini aja udah. Setidaknya ada kata puas itu mungkin yang harus dimiliki oleh setiap umat manusia. Tapi kita Lo nggak nanya gue? Udah puas belum? Kalau lu kan mau lagi soalnya. Lu nggak puas orang lu udah ada. Dia juga lakukan operasi plastik. Rizky Febian disebut mirip Kiyoshi. Ini mah aneh. Masa sih? Ini kamu udah lihat? Ini kan kemarin katanya juga bahwa Rizky Febian barengan sama sang istri mahal ini melakukan juga operasi plastik pada hidungnya. Tanggapan kamu gimana? Dibilang mirip kamu katanya? Gantengan dia kayaknya. Enggak sih, maksudnya kalau mirip atau enggak aku nggak bisa lihat karena kan harus orang lain yang langsung lihat, juga ya. Tapi kamu dibilang dimirip-miripin gitu seneng nggak? Biasa aja sih. Kalau dimirip-miripin gini oke gitu. Tapi kalau dibilang pick gitar lah, strawberry, Beauty Blender, itu kan sedih sebenarnya. Kamu sempat pernah sampai nangis gak sih? Depresi, tapi nggak sampai tahap nangis gitu. Sampai depresi, pernah nggak mau keluar rumah gitu? Iya, sampai kayak bawa-bawa kaca gitu. Apa itu kan termasuk body shaming ya? Seperti body shaming. Iya. Terus kayak ada orang yang sampai sekarang pun di netizen, oh bagusan Roy Kiyoshi yang dulu, kembalikan Roy Kiyoshi yang dulu, kayak gitu-gitu loh. Roy, apa sih? Kan kamu bisa dibilang salah satu public figure yang melakukan operasi plastik udah dari zaman dulu ya. Sekarang ini fenomena artis melakukan operasi plastik sah-sah saja. Apalagi teknologi juga sekarang terbarukan, semakin canggih, downtime-nya semakin sebentar, hasilnya semakin bagus, semakin banyak juga yang melakukan operasi plastik. Tanggapan kamu gimana? Karena dunia entertain itu tidak lepas dari hal-hal yang bersifat kosmetik dan estetik. Ketika orang melakukan perubahan diri dengan tampil lebih oke, treatment atau OP menurut mereka itu bagus, jadi nambahin value-nya, jadi nambahin percaya diri, lebih auranya lebih bagus, makin dilihat di dunia ini jadi lebih bagus kan, logikanya gitu kan. Kalau orang zaman dulu bilang, udah muka gitu jangan diubah-ubah, hokinya ntar beda, enggak. Kalau sekarang udah modern, makin tambah oke, makin dilihat ke sana sini, makin diundang kan sana sini, makin naik lagi citra diri. Iya, aku
ini kok gak modern-modern sih otak gue ini ya. Gak apa-apa. Soalnya aku masih percaya feng shui sih Kak kalau Kamu mau diapain lagi? Kamu aku juga ada tawaran-tawaran juga. Misalnya kayak karena aku betet. Jadi kalau aku ketawa itu betet. Jujur ini betet gitu kan. Dia kalau harus naik dikit gini. Nah, itu banyak tawaran. Cuman aku sampai sekarang Kita tunggu aja 5 tahun ke depan dulu. Ya tapi gak apa-apa. enggak, aku kalau dinaikin gini boleh. Tapi kalau hidung gue gak mau diginiin Itu kan ya. pilihan masing-masing. Tapi yang paling penting buat Sobat Ambiar kita ingatkan ya bahwa kebahagiaan setiap orang itu berbeda-beda. Iya. Yang paling penting tidak merusak kebahagiaan orang lain. Dengan komentar-komentar yang menyakitkan. Toh badan-badan dia, duit-duit dia juga. Tidak merugikan siapa-siapa. Tidak merugikan siapapun. Kamu kasih lihat ini foto before after beberapa selebriti tanah air dan kita minta tanggapannya. Oke, kita mulai dari Anissa Bahar terlebih dahulu. Bagaimana before after seorang Rizky Febian? Bagus kok, itu cupingnya dibuang, ininya atasnya dinaikin dikit, lebih perfect, lebih bagus. Dan ini lagi bengkak, masih bengkak ya muka. Iya masih bengkak ini karena baru beberapa hari ya. Nanti juga kan downtime, recovery-nya akan turun ya, dengan betul, sendirinya bengkaknya. natural. Oke. Berikutnya Irma dan Mawangsa untuk seorang Boy William. Ganteng, Juga bagus. makin ganteng. Oh, Makin bagus. Makin bagus ya, dan Karena dia hidungnya before-nya agak bengkok sedikit Bengkok ya. ya, yang Cakep, sebelah. natural sih, maksudnya nggak terlalu yang over gitu kalau ini. Ini natural ya, karena memang hanya merevisi saja, tidak ada yang Iya. ditambahkan rasanya ya. Dan Boy juga memang mengakui. Nah ini dia, silakan. Aduh, Roy. makin Suka cantik. banget kalau ini bagus banget. Tanggapannya Roy, silakan Roy. Untuk Bu Titi, before-nya tampak lebih belum bervolume. Akhirnya setelah melakukan ini, jadi kelihatan ada isi di bagian jidat, terlihat lebih muda. Terlihat kalau orang yang agak kopong atau agak lebih tirus, itu terlihat kempot, terlihat tua lebih ya? tua. Berarti aku harus kali atasnya nggak sih? Tuh kan mau nambah lagi tuh Kak, kan. kayaknya Itu udah oke Bu Titi. Ini lagi bengkak-bengkak ini. Lah kamu apa? diapain juga? Enggak, kan bekas. Bekas hidung. Oh, Oke. Tidak masalah, pokoknya selama tidak merusak kebahagiaan orang lain. Ini nggak pakai duit orang lain. Iya. Ya. Ada satu lagi yang makin ganteng loh, Fabio Asher. Hidungnya makin tinggi, cakep. Mau perempuan, mau laki-laki, ya itu sekarang kan teknologinya Sasa semakin aja. canggih. Nggak harus pergi ke luar negeri, dokter di Iya. Indonesia Di juga. Indonesia juga kan. bagus-bagus. Bagus, Iya, ya. betul. Segala macam. Kalau di luar negeri itu kelemahannya adalah kalau kita nggak lama di sana, Betul. buka benangnya itu di Indonesia beda banget metodenya dengan di sana. Dan aku udah pernah ngerasain harus dengan dokter yang sama. pas buka benang jebol pernah ngerasain. Aduh ya ampun. Roy, total dari semua operasi yang pernah kamu lakukan dari dulu sampai dengan sekarang, kisaran berapa bisa? Aduh, enggak lah, saya nggak berani sebut. Satu apartemen enggak lah. Enggak sampai gimana-gimana juga. Satu apartemen. Satu rumah dapat Gua dong. sebut Dapet. salah juga gua enggak. Satu rumah dapat. Kalau misalnya tadi Kak Ani bilang satu rumah dia bisa dapat loh. Kalau kamu? Iya, kalau di total. Iya ada lah ya. Satu rumah di BSD ya. Oh, lebih pasti ya. Wow, satu rumah bisa dapat ya. Oke, baik. Buat Roy Kiyoshi, kita juga mau kasih lihat yang satu ini, tapi kita juga happy bahwa pada akhirnya kamu sudah menemukan arti kata puas. Kamu bilang bahwa tidak akan menambah apapun lagi walaupun itu merupakan hak kamu. Cuman yang penting bahagianya kamu itu jauh lebih penting. Termasuk bahagia kamu adalah membahagiakan orang tua. Mama kamu. Kita mau kasih lihat yang satu ini ya. Sibuk bekerja, Roy Kiyoshi akui takut gak ada waktu untuk ibu tercinta. Aku takut mama dipanggil duluan. Nah, emang setakut apa? Aduh, dan ngomongin ini aku sedih lagi ntar. Jadi ya itu, aku semua kerja untuk demi papa, demi mama sebenarnya. Tapi kalau misalnya ketika suatu saat one day mereka nggak ada, aku rasa aku nggak sanggup hidup lagi sih. Iya, Itu sih. Arti ibu buat aku luar biasa besar. Dan besar banget. Aku ngangkat derajat, ya kita bukan orang mampu dulu. Dan ngangkat itu susah-susah gitu. Makanya suatu saat kalau misalnya nggak ada, ya aku pasti bisa gila atau nggak bunuh diri kali ya. Depresi kali ya jatuhnya. Nih. Quality time kamu sama mama tuh ngapain sih biasanya? Makan bareng, ngobrol bareng di kamar. Ya gitu. Mama juga tadi nemenin syuting kok. Ya kalau kemana-mana kan selalu nemenin ya. Iya, bukan berarti aku sama mama doang yang deket, sama papa juga deket kok. Cuma mama luar biasa, bener kayak sabar, nerima dede apa adanya gitu. Ya. Menerima kamu apa adanya, itu sangat penting sekali. Termasuk ketika kamu dalam keadaan depresi, karena kamu pernah bilang bahwa kamu sempat mengalami masa atau fase depresi. Iya. Pesan mama ketika kamu sedang down-nya tuh seperti apa? Sedang depresi? Iya. Bilang, dede jangan banyak pikir gitu kan. Dede jangan banyak pikir gitu. Pokoknya
kerja terus aja, jangan khawatir ada apa-apa gitu. Mama selalu sayang sama Dede katanya. Ya hal-hal kayak gitu sih sedih banget. Aku nggak bakal bisa bertahan kok. Berapa bersaudara sih? Aku berdua, aku paling bontot. Kakakku, kokku udah married gitu. Karena sahabat yang sebenarnya itu adalah ibu ya atau orang tua ya. Ada apa-apa, Mah, Dede hari ini capek mau ketemu ini. Oh, Dede hari ini seneng ketemu ini. Oh, kamu cerita semua detailnya? Cerita. So, kalau kamu selalu cerita sama mama, what would it be? Apa yang terjadi? Apa dalam pikiran kamu? Jika suatu hari nanti, ya kita tahu bahwa hal yang pasti adalah kematian. Bahwa jaraknya dengan kita begitu dekat sekali. Apa jadinya seorang Roy Kiyoshi tanpa mama? Gak bisa kebayang sih. Ini aja aku udah mau nangis sebenarnya kayak mikirin. Tapi kan kita nggak boleh ya. Maksudnya kita harus terlihat fine gitu. Aku nggak bisa kebayang sih suatu saat kayak gimana ntar. Gak mau ngebayangin juga. Takut banget soalnya. Takut. Gitu. Karena apa-apa mama. Sumber kekuatannya? Iya, sumber kekuatan gitu. Apa ada janji yang belum kamu tepati atau penuhi? Untuk mama? Gak ada sih. Wow. Atau mungkin kamu pernah berjanji sama mama dan saat ini masih belum ditepati? Belum sih, mama juga nggak permasalahin kok. Dede udah punya jodoh apa belum, itu nggak masalah juga sih. So dia menerima kamu apa adanya? Apa adanya, sejelek-jeleknya Dede, kamu tetap anak mama gitu katanya. Ya gitu ya, sedih banget lah kalau one day aku harus nggak ada dia. Oke, Roy Kiyoshi, kalau misalnya, ya mama ada di sini ya? Mama lagi di ruang... Oh, di ruang tunggu, di ruang makeup. Lagi nonton nih pasti mama lewat TV di ruang makeup. Mau bilang apa sama mama? Say something. I love you, Ma. Dede pasti akan harus tambah bahagiain mama. Pokoknya mama segala-galanya. Dede belum siap ada yang terjadi di depan, nggak mau mikirin juga. Pokoknya aku sayang mama banget. Seumur hidup aku. Sayang banget. Gak akan pernah berubah. Roy Kiyoshi yang sekarang atau Roy Kiyoshi yang dulu tidak akan pernah berubah. Seperti itu. Itu janji aku ke mama. I love you, Ma. Baik atau buruk, hitam atau putih, abu-abu sekalipun, hanya orang tua yang bisa menerima kita apa adanya. Kita akan balik saat lagi tetap di pagi-pagi. Iya,